Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan saya Naila Sabria Putri dan rekan saya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nisrina Hulaifah. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kemarin, kita sudah membahas materi tentang kepemimpinan. 2 di antaranya termasuk tipe dan gaya kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penerapan dari tipe dan gaya kepemimpinan dari seseorang yang memiliki peran penting dan pernah berdampak besar bagi negara kita, Republik Indonesia. Selain itu, kita juga akan membahas tentang latar belakang, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan sebagai penutup dari segala rangkaian pembahasan. Yuk kita simak. Dr. Honoris Causa Kiai Haji Abdurrahman Wahid merupakan anak pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Solihah yang dilahirkan dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil atau kerap disapa Gus Dur. Merupakan salah satu tokoh Muslim Indonesia yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat yang memerintah dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Beliau belajar di pesantren, tambak beras, sekolah umum, hingga melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir, dan Universitas Baghdad, Irak. Sejak muda, beliau dikenal hobi membaca segala hal, mulai dari teks agama klasik atau kitab kuning, hingga filsafat barat, sastra Rusia, dan teori sosial Eropa. Kombinasi antara tradisi pesantren dan kakeknya dan wawasan modern dari ayahnya membentuk karakter Gus Dur yang moderat, toleran, dan humanis. Gus Dur juga merupakan mantan ketua Tanfiziyah atau Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama dan juga pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Gus Dur merupakan anak dari pasangan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan Solihah yang lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Gus Dur meninggal pada tanggal 30 Desember 2009 di Jakarta. Di tahun 1944, diketahui kalau Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta karena ayahnya terpilih menjadi ketua pertama dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang karena saat itu Indonesia sedang diduduki oleh Jepang. Namun setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Gus Dur akhirnya kembali ke Jombang dan menetap di sana selama masa-masa Revolusi Nasional Indonesia melawan Belanda. Beliau baru kembali ke Jakarta setelah masa-masa revolusi dan perang benar-benar berakhir di tahun 1949. Karena saat itu ayah Gus Dur, Wahid Hasyim, ditunjuk sebagai Menteri Agama di bawah kepemimpinan Soekarno. Gus Dur pun akhirnya menempuh pendidikan di Jakarta. Dia masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Selama masa-masa ini, ayah Gus Dur mengajarkannya untuk membaca buku-buku non-muslim, majalah, dan koran supaya memperluas pengetahuannya. Di tahun 1952, ayah Gus Dur tidak lagi menjadi Menteri Agama, tapi mereka tetap tinggal di Jakarta dan rencananya akan menetap lama. Tapi karena di bulan April 1953 terjadi kecelakaan mobil yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia, terjadi perubahan hidup yang cukup signifikan dalam hidup Gus Dur. Asal-usul nama Gus adalah julukan yang berasal dari kata bagus, sebuah sapaan khas masyarakat Jawa untuk putra seorang kiai atau ulama terpandang. Gelar ini disematkan karena Gus Dur adalah putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim dan cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Beliau mengalami glaukoma yang membatasi kemampuan penglihatannya. Keterbatasan fisik yang dimiliki Gus Dur tidak membuat beliau patah arang. Ia berhasil menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Bahkan, salah satu jasa beliau yang dikenang oleh masyarakat Indonesia adalah ketika beliau mengakui agama Konghucu dan mengizinkan perayaan Hari Raya Imlek bagi masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa. Saat muda, beliau mengalami kecelakaan saat mengendarai Vespa dan ditabrak mobil. Kecelakaan itu menyebabkan retina mata kirinya lepas. Dokter menyarankan istirahat dan mengurangi aktivitas membaca agar retina bisa pulih. Namun, Gus Dur tetap aktif membaca, yang akhirnya memperburuk kondisinya hingga sulit melihat. Di balik senyum, tawa, dan sikap tenangnya yang khas, Gus Dur telah melewati kegelapan dan kepahitan hidup. Di antaranya adalah penyakit glaukoma dan kecelakaan yang merenggut retinanya
sehingga merampas sebagian besar penglihatannya. Namun, kebutaan itu tidak pernah meredupkan semangat juangnya untuk memperbaiki bangsa ini. Dengan bantuan para asisten yang setia yang menjadi mata untuknya, Gus Dur terus-menerus berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik, lebih damai, dan lebih maju. Diketahui bahwa dalam pelantikannya sebagai presiden, Gus Dur dibantu oleh seorang perwira TNI yang berperan sebagai asisten dengan membacakan kembali teks sumpah presiden saat pelantikannya. Nah, mari kita masuk dalam tipe kepemimpinan Gus Dur. Jadi tipe kepemimpinan Gus Dur adalah tipe kepemimpinan yang karismatik. Dikenal sebagai tipe kepemimpinan yang memiliki daya tarik dan pembawaan yang luar biasa, sehingga mereka mempunyai pengikut yang jumlahnya besar. Kesetiaan dan kepatuhan pengikutnya timbul dari kepercayaan terhadap pemimpin. Pemimpin dianggap mempunyai kemampuan yang diperoleh dari kekuatan yang maha kuasa. Sebagai cucu pendiri NU, Gus Dur memiliki basis massa yang loyal bukan karena jabatan politik, melainkan karena kedalaman ilmu agama dan garis keturunannya. Model kepemimpinan karismatik terus berkembang dengan penelitian dalam bidang psikologi dan manajemen. Selain tipe kepemimpinan, ada pula gaya kepemimpinan Gus Dur. Gaya kepemimpinan seorang Gus Dur melekat pada dua jenis gaya kepemimpinan secara spesifik. Yang pertama, kepemimpinan karismatik tradisional, legitimasi akar rumput. Gaya ini membuat Gus Dur memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk mengambil keputusan beresiko, karena ia memiliki mandat moral dan spiritual yang lebih kuat daripada sekedar mandat konstitusional. Yang kedua, kepemimpinan humanis, pluralis, kemanusiaan di atas segalanya. Jika pemimpin lain sering terjebak pada gaya birokratis atau legalistik, Gus Dur sangat spesifik pada pembelaan manusia sebagai individu, tanpa memandang sekat agama, suku, atau ideologi. Gaya ini melahirkan jargon legendaris, gitu aja kok repot, yang sebenarnya merupakan bentuk penyederhanaan masalah birokrasi yang kaku demi tujuan kemanusiaan yang lebih besar. Karena dia terkadang ketahuan tertidur selama rapat kabinet penting, walaupun ketika Gus Dur bangun, ia tetap dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Selanjutnya, ada kelebihan dan juga kekurangan dari Gus Dur saat menjabat menjadi presiden keempat Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan. 1. Visi pluralisme dan perlindungan minoritas. Gus Dur menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967. Dalam pergantian tahun, di bulan Januari tahun 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa tahun baru Imlek menjadi hari libur fakultatif. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa, serta diakuinya agama Konghucu di Indonesia. Tidak lama setelah tindakan Gus Dur yang menghapuskan kebijakan diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia, masih di tahun yang sama, kekuasaan Gus Dur pun runtuh. Sang presiden yang pernah begitu dicintai rakyat, kini dipojokkan dan terisolasi dalam pusaran ancaman anarkisme, perselisihan dengan parlemen, dan desakan untuk mundur yang menjadi bumbu penyedap dalam drama politik yang menegangkan. Gus Dur yang semakin kehilangan kendali telah mencoba berbagai cara untuk bertahan. Ia melakukan manuver berani dengan membubarkan DPR, membekukan Golkar, dan bahkan mengancam akan memberlakukan darurat militer. Namun semua upaya itu sia-sia. Militer, yang selama ini dianggap sebagai penjaga keseimbangan, justru kini terang-terangan dalam menunjukkan taringnya. Tank-tank berbaris di sekitar Istana Merdeka mengirimkan pesan yang jelas bahwa kekuasaan kini berada di tangan mereka. Yang kedua, ada supremasi sipil atas militer. Gus Dur secara konsisten berusaha mengurangi dominasi militer dalam politik. Dan ketiga, ada pendekatan humanis dalam menangani konflik. Alih-alih menggunakan senjata, Gus Dur memilih jalur dialog dan pengakuan identitas budaya. Selanjutnya, ada kebebasan berpendapat dan pers. Di era beliau, Departemen Penerangan dibubarkan. Ini adalah simbol berakhirnya kontrol pemerintah terhadap informasi. Dan yang terakhir, ada integritas dan sifat egaliter. Beliau adalah presiden yang sangat merakyat dan tidak terjebak pada protokoler yang kaku. Selain kelebihan, ada pula kekurangan. Yang pertama, manajemen komunikasi politik yang lemah, gaya bicara yang spontan, sering melontarkan humor satir, dan celetukan gitu aja kok repot, sering disalahartikan oleh lawan politik di DPR. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan yang impulsif. Beberapa keputusan besar sering diambil secara mendadak tanpa konsultasi mendalam dengan partai koalisi atau lembaga terkait.
Selanjutnya, ada ketidakstabilan kabinet atau reshuffle yang terlalu sering. Gus Dur dengan sangat sering mengganti menteri dalam waktu singkat jika dirasa tidak sejalan dengan visinya. Selanjutnya, lemahnya koordinasi birokrasi. Fokus Gus Dur pada isu-isu besar seperti HAM, demokrasi, dan diplomasi luar negeri terkadang membuat implementasi kebijakan di tingkat teknis dan ekonomi menjadi kurang terkontrol dengan baik. Dan yang terakhir, isu kontroversial yang menjadi senjata lawan. Kasus seperti Pulau Gate dan Brunei Gate, meskipun secara hukum tidak terbukti beliau terlibat langsung, digunakan secara efektif oleh lawan politiknya untuk menggoyang legitimasi kepemimpinannya di parlemen. Nah, akhirnya kita sudah masuk ke babak final, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, Gus Dur adalah pemimpin yang idealistik dan visioner. Ia mungkin memiliki kekurangan dalam hal teknis manajerial dan stabilitas politik. Namun, warisan moralnya tentang kebinekaan, demokrasi, dan kemanusiaan tetap menjadi fondasi penting bagi bangsa Indonesia hingga saat ini. Beliau memimpin bukan untuk jabatan, melainkan untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kepemimpinan Gus Dur unggul dalam hal moral, nilai kemanusiaan, dan keberanian transformasional, namun memiliki kelemahan dalam hal stabilitas manajerial dan diplomasi politik di parlemen. Beliau adalah sosok guru bangsa yang hebat, namun gaya kepemimpinannya yang sangat idealis dan mandiri seringkali berbenturan dengan realitas politik praktis di Indonesia saat itu. Hari-hari terakhir Gus Dur diwarnai oleh perjuangannya sendiri melawan penyakit dan pemikirannya yang masih belum berhenti memikirkan nasib bangsa. Saat itu kondisi kesehatan Gus Dur sudah tidak stabil. Cuci darah rutin menjadi bagian dari hari-harinya. Pada akhir Desember 2009, meskipun kesehatannya diketahui memburuk, tetapi Gus Dur tetap meminta untuk mengunjungi Rembang dan Jombang, di mana selama perjalanan kesehatannya semakin parah sehingga dia terpaksa dirawat di rumah sakit yang berlokasi di Jombang pada tanggal 24 Desember 2009. Lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo keesokan harinya untuk menjalani cuci darah. Gus Dur juga diketahui sempat menjalani operasi gigi di tanggal 28 Desember setelah mengeluhkan sakit gigi. Hanya 2 hari berselang, tepatnya di tanggal 30 Desember, sekitar jam 18:45 waktu setempat, Gus Dur akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya akibat komplikasi gangguan ginjal, penyakit jantung, dan diabetes. Pemakaman kenegaraan diadakan untuk Gus Dur pada tanggal 31 Desember dan bendera dikibarkan setengah tiang selama 7 hari. Gus Dur dimakamkan di samping kakek dan neneknya serta orang tuanya di tempat kelahirannya Jombang, Jawa Timur. Pada tanggal 21 Juli 2010, meskipun Gus Dur telah meninggal, ia tetap memperoleh Lifetime Achievement Award dalam liputan 6 Awards 2010 yang penghargaannya diserahkan langsung kepada Sinta Nuriyah, istri dari Gus Dur. Penghargaan itu menjadi tambahan pencapaian bagi Gus Dur yang memang selama hidupnya sudah sering sekali mendapatkan penghargaan bergengsi, mulai dari penghargaan nasional hingga penghargaan di taraf internasional. Sekian pembahasan dari kami kelompok 6 yang telah membahas kepemimpinan seorang Gus Dur. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.